Takut kalau ternyata aku salah pilih jurusan dan akhirnya ngecewain orang tua. Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Aku Andika Fadilah, tapi kalian bisa panggil aku Doki. Aku mahasiswa dari manajemen Unpad angkatan 19, dan di channel ini aku biasa bahas soal produktivitas, edukasi, persiapan masuk PTN, dan lainnya. Well, di minggu kemarin kita udah sempat bahas soal konsultasi jurusan episode 1, dimana ini merupakan program baru di channelku, yang mana aku sebagai konsultan di sini ya, konsultasi dari jurusan, dimana teman-teman bisa menyampaikan keluhan seputar kebingungan dalam milih jurusan. Kalau misalnya kalian punya permasalahan tersendiri, boleh komen di kolom komentar di bawah, ataupun pantengin di Instagram aku, karena beberapa waktu aku open question box soal konsultasi jurusan ini. Oke, di minggu ini topik kita adalah kontranya pilihan jurusan sendiri dengan pilihan ortu. Ini mungkin topik yang relate buat teman-teman yang nonton video ini, dan emang banyak ya yang punya permasalahan dengan ortu soal jurusan ini. So, sebelum mulai videonya, kalian bisa support aku dengan klik like video di bawah ini, komen, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya ya. Serta share juga ke teman-teman kamu yang punya permasalahan pilihan jurusan dengan orang tua. Karena kedepannya aku juga bakal bikin video yang lebih menarik dan bermanfaat. So, kita langsung masuk aja ke permasalahan pertama. Halo Kak, aku kalau bingung pilihan jurusan kuliah karena kadang pilihan yang kita mau nggak sesuai sama pilihan yang terkadang ortu mau. Terus kayak takut juga, kadang kalau mau ke jurusan yang udah kita fix banget. Oke, so kalau misalnya aku boleh translatein dari permasalahan ini adalah jurusan yang kita pilih ini nggak sesuai dengan pilihan orang tua, dan itu membingungkan ya, mana jurusan yang harus dipilih. Well, sebenarnya ada banyak faktor juga ya di balik kontradiksi atas pilihan jurusan. Pertimbangan kamu kan ada banyak juga ya milih jurusan itu, dan tentunya orang tua juga punya banyak alasan kenapa kamu jangan pilih atau harus pilih jurusan tertentu. Oke, so pertama coba pastiin dulu ke orang tua kalian alasan kenapa pilih jurusan yang kalian mau sekarang. Jelasin kalau misalnya kamu punya fundamental yang jelas. Nah, kalau misalnya kamu udah punya fundamental yang jelas ya, alasan utama kenapa pilih jurusan tertentu, kamu coba obrolin dengan orang tua, tentunya dengan kepala dingin. Tapi di sisi lain, kamu jangan close minded ya, atau kekeh gitu, berpegang teguh dengan jurusan yang kamu mau, karena pasti orang tua juga punya alasan tertentu, dimana di beberapa case, orang tua itu bisa tahu blind spot yang kita nggak tahu. Blind spot ini artinya kan area-area yang nggak bisa kita lihat gitu ya, hal-hal yang nggak kita sadari, tapi orang lain bisa sadar. Nah, mungkin alasan orang tua ini adalah bagian dari blind spot yang kita nggak ketahui ini. Tapi ada case juga di mana orang tua kurang update dengan perkembangan zaman dan juga prospek kerja di masa depan. Jadi punya stereotip tertentu terhadap suatu jurusan. So ya, kamu harus coba lihat juga nih, alasan orang tua kamu ini ada di area mana. Dan ingat, jangan close-minded atau kekeh dengan pemikiran kamu sendiri. Ya, mungkin kan di samping itu juga orang tua punya pertimbangan-pertimbangan kayak misalnya faktor biaya, faktor lokasi gitu, gak mau anaknya kuliah jauh-jauh. Atau misalnya nggak tega kalau misalnya anaknya punya beban kuliah yang gede, misalnya kalau di fakultas kedokteran misalnya. So, dari aku pokoknya kalian perlu persiapkan 3 poin ini. Yang pertama, argumen yang kuat alasan kenapa pilih jurusan tersebut. Yang kedua, apa bukti kuat yang bisa mewakili argumen kamu tadi. Dan yang ketiga, apa jaminan kamu ke depannya kalau misalnya kamu pilih jurusan yang kamu mau ini. Ingat, obrolin dengan orang tua dengan kepala dingin. Next, pertanyaan selanjutnya. Takut kalau ternyata aku salah pilih jurusan dan akhirnya ngecewain orang tua. Wah, kok ini emang permasalahan yang sering terjadi ya di beberapa kasus, terutama kalau misalnya aku sebagai anak kuliah. Banyak teman-teman aku di awal tahun itu merasa salah jurusan, banyak banget. Dan secara langsung gak langsung ini kan berpengaruh juga kepada orang tua. Sesimpel misalnya dari segi finansial deh, kalau misalnya kita merasa salah jurusan dan nggak semangat belajar, kan sayang ya uang yang orang tua kasih untuk biaya kuliah kita nggak kita maksimalkan. Ya mungkin di awal-awal mungkin kita bisa menutupi ini dengan enggak ngeluh gitu dan nggak ngasih tahu orang tua kalau misalnya kita demotivated. Tapi at the end tentunya kita bakal muak juga dengan kondisi kayak gini, dan ya mau gak mau mungkin ada momen orang tua bakal tahu soal ini, dan tentunya pasti nggak pasti bakal ada perasaan nggak enak gitu kalau misalnya kita harus keluar dari jurusan dan kuliah yang kita punya sekarang gitu ya, dan mengalokasikan uang lagi untuk kuliah yang baru yang sesuai dengan minat kita misalnya. So, tindakan preventif atau langkah mencegah gitu ya dari permasalahan ini adalah tentunya dengan pilih jurusan sebaik mungkin dari sekarang.
Maksudnya sebaik mungkin di sini adalah coba pikirkan sematang-matangnya gitu ya, dengan berbagai alasan pendukung di balik pertimbangan kamu ini. Kayak misalnya kamu udah tes minat bakat, kamu udah ngobrol sama orang-orang terdekat kamu, coba tanya ke mahasiswa yang ada di jurusan tersebut. Pokoknya yakinin dari kamu kalau misalnya kamu udah pilih jurusan yang tepat. Next lagi ke pertanyaan selanjutnya adalah kuliah gak boleh di luar kota. Mau psikologi cuma Unpad yang IPA, tapi passing grade tinggi. Yap, anyway sedikit informasi kalau misalnya psikologi di Unpad itu adalah bagian dari IPA gitu. Dan emang sepengetahuan aku ya, dari banyak mahasiswa psikologi itu belajarnya bakal banyak belajar soal hal-hal berbau saintis. Kayak misalnya belajar neuron ataupun sel-sel saraf gitu. So, prepare for it buat teman-teman yang mau masuk ke psikologi. Nah, yang menarik untuk aku bahas dari sini adalah kuliah gak boleh di luar kota. Sebenarnya pasti lagi-lagi orang tua punya banyak alasan tertentu ya kenapa gak ngebolehin anaknya kuliah di luar kota. Mulai dari hal-hal yang kita tahu sampai hal-hal yang nggak kita tahu sebagai anak. Dan menurutku gak apa-apa banget kalau misalnya kita kuliah di dalam kota, selagi akses pendidikannya memadai. Ya mungkin kalau misalnya langkah awal tetap ya coba obrolin dengan orang tua dan yakinkan kenapa kamu harus kuliah di luar kota gitu. Tapi seandainya kuliah di dalam kota pun banyak privilege yang bisa kamu dapat juga loh. Yang mana kamu gak bakal hidup seribet anak rantau. It's based on my online experience ya, dimana semenjak pandemi aku sangat nyaman berada di rumah dibandingkan waktu aku ngerantau saat maba dulu. Sama-sama kuliah tapi beda kondisi, dan I choose online sebenarnya. Nah, seandainya kamu kuliah di dalam kota pun kamu harus bisa punya cara ya gimana memperluas networking dan juga wawasan. Ikut banyak kegiatan-kegiatan yang menyalurkan minat dan bakat kamu, dan juga perbanyak update informasi-informasi ya. Zaman sekarang kan udah banyak banget lah informasi bertebaran di Instagram, LinkedIn, dan lain-lain. Jadi dari situ juga kamu bisa memperluas networking kamu. Nanti kalau misalnya kamu kuliah, pasti bakal familiar dengan yang namanya LinkedIn. Nah, gunakan ini sebaik mungkin ya, mau kamu kuliah di dalam kota ataupun di luar kota, ini bagus untuk memperluas networking kamu, termasuk cari kerja. Last question, aku mau ngambil jurusan ilmu sejarah, tapi aku takut sama film perang atau bunuh-bunuhan gitu. Mohon bantu. Ini emang agak di luar topik dari permasalahan orang tua, tapi yang aku tertarik dari pertanyaan ini adalah mau ngambil ilmu sejarah tapi takut film perang atau bunuh-bunuhan. Ya nggak salah sih ya, tapi sebenarnya yang kamu bakal pelajari di sana itu bukan hanya nonton film perang dan bunuh-bunuhan. Kamu bakal belajar sejarah lebih luas lagi dan lebih dalam lagi ya. Dan medianya pun bakal berbagai macam ya. Mungkin aku sendiri bukan anak sejarah, tapi aku punya testimoni dari teman-teman aku juga. Ya tentunya ada materi-materi tertulis ataupun nanti bisa terjun ke lapangan. Jadi tenang aja kalau misalnya gak suka film perang atau bunuh-bunuhan, pasti masih banyak alternatif selain film juga kok. So kesimpulannya dari video ini terkait pilihan jurusan yang gak sesuai dengan orang tua, kuncinya adalah komunikasi. Obrolin dengan kepala dingin apapun yang terjadi. Mau apapun yang terjadi ke depannya ya, apakah kamu nanti bakal pilih jurusan yang kamu ambil atau ngikutin orang tua, aku harap yang terbaik atas jurusan yang kalian tentukan ke depannya. Dan kalau misalnya kamu ingin memperkuat alasan kamu pilih suatu jurusan, yakinkan orang tua dengan 3 poin ini. Alasan, bukti, dan jaminan. Oke, makasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa juga untuk support aku dan klik like video ini, komen, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya, serta share ke teman-teman kamu yang juga punya permasalahan jurusan kayak gini. See you guys on the next video. Bye-bye.